Catatkan rekor mentereng, Mauricio Souza jadi pelatih terbaik pekan kedua Super League 2025-2026. Bruno Tubarão pilih angka 88. Persija Jakarta tanpa pemain nomor 9 di Super League 2025-2026. Namanya terdaftar dalam skuad Persija Jakarta di laman E-League, Rio Matsumura pulih lebih cepat. Persija masih clean sheets di Super League 2025-2026, bek Timnas Indonesia sumringah. Jadwal pekan ketiga Super League, Persija bidik kemenangan beruntun. Hasil sidang Komdis PSSI, hujan denda di pekan perdana Super League, total capai 330 juta rupiah. Persija kena berapa? Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Catatkan rekor mentereng, Mauricio Souza jadi pelatih terbaik pekan kedua Super League 2025-2026. Juru taktik asal Brasil itu ditetapkan sebagai yang terbaik usai mencatatkan rekor fantastis bareng Macan Kemayoran. Keberhasilan Mauricio Souza sebagai pelatih terbaik pekan kedua Super League 2025-2026 tak lepas dari kesuksesannya membawa Persija Jakarta membungkam Laskar Sam bernyawa. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan, Persija Jakarta mampu menang dengan skor 3-0. Kemenangan ini sangat mencuri perhatian mengingat Persija berstatus sebagai tamu. Tapi, Macan Kemayoran tidak gentar sama sekali meski bermain di hadapan ribuan supporter Persis Solo. Bahkan Persija Jakarta tampil cukup mendominasi nyaris sepanjang 90 menit. Penampilan apik Macan Kemayoran ini tak lepas dari tangan dingin Mauricio Souza sebagai pelatih kepala. Saya pikir kami memainkan pertandingan yang bagus. Secara taktik, kami melakukan semua yang telah kami sepakati. Kita bisa melihat para pemain sangat bagus di lapangan. Dan kualitas tekniknya juga sangat bagus, kata Souza usai pertandingan. Saya harus mengucapkan selamat kepada tim saya. Kami bermain melawan tim yang hebat. Mereka juga bermain dengan baik. Kami mendominasi pertandingan dan kami semakin dekat dengan kemenangan, tambahnya. Menariknya lagi, kemenangan atas Persis membuat Mauricio Souza jadi pelatih pertama yang membawa Persija meraih 2 kemenangan beruntun dalam 2 pertandingan awal musim. Rekor ini tak pernah bisa diraih oleh siapapun sejak 2017. Ex-juru taktik Madura United FC itu berpeluang menambah penghargaan individu mingguannya jika terus membawa Persija tampil konsisten di Super League 2025-2026. Bruno Tubarão pilih angka 88. Persija Jakarta tanpa pemain nomor 9 di Super League 2025-2026. Persija Jakarta baru saja mengumumkan Bruno Tubarão sebagai rekrutan anyar. Pemain asal Brasil itu diangkut dari Ceará, klub kontestan kompetisi kasta tertinggi Serie A Brasil. Bruno Tubarão adalah pemain baru ke-11 Macan Kemayoran untuk Super League 2025-2026. Dia menyusul 10 nama yang lebih dulu direkrut Persija. Persija menyebut Bruno Tubarão sebagai mozaik terakhir pelatih Mauricio Souza. Artinya, kemungkinan tak ada pemain baru lagi yang akan didatangkan Macan Kemayoran hingga bursa transfer awal musim Super League 2025-2026 ditutup. Penetapan angka 88 sebagai nomor Bruno Tubarão ini terbilang menarik. Sebab, berarti Persija Jakarta kemungkinan tak punya pemain dengan nomor 9 di Super League 2025-2026. Nomor 9 di Persija sendiri identik untuk seorang penyerang alias bomber. Pada musim ini, Macan Kemayoran sebenarnya punya 2 pemain berposisi bomber. Mereka adalah Gustavo Almeida dan Axel Runtukahu. Namun keduanya memilih tak menggunakan nomor. Gustavo masih tetap dengan nomor 70, sedangkan Axel Runtukahu menggunakan nomor 98. Adapun nomor 9 terakhir di Persija adalah Marko Simic. Bomber asing asal Kroasia tersebut menggunakannya dalam 2 periode berbeda, yakni akhir tahun 2017 hingga 2021 dan 2023 hingga 2025. Namanya terdaftar dalam skuad Persija Jakarta di laman E-League, Rio Matsumura pulih lebih cepat. Nama Rio Matsumura mendadak muncul dalam skuad Persija Jakarta yang tertera di laman resmi operator kompetisi E-League. Hal ini menandakan pemain asal Jepang itu didaftarkan oleh Macan Kemayoran untuk putaran pertama Super League 2025-2026, meski cedera panjang. Rio Matsumura saat ini sedang menjalani pemulihan cedera.
Dia menderita cedera serius pada bagian hamstringnya dalam latihan persiapan menuju Super League 2025-2026 pada akhir Juli lalu. Tim medis Persija kemudian merespons cepat dengan melakukan pemeriksaan dan memberikan penanganan. Hasilnya, Rio didiagnosa harus naik ke meja operasi dan membutuhkan waktu sekitar 4-6 bulan lamanya. Situasi ini membuat Persija Jakarta tidak mendaftarkan Rio Matsumura untuk sementara. Winger asal Jepang itu berarti akan absen sepanjang putaran pertama. Keputusan itu sudah dibuat Persija dari pertandingan pertama melawan Persita Tangerang. Sekarang kondisinya membaik, tetapi masa pemulihannya 3-4 bulan. Jadi, kami memutuskan akan mendaftarkannya pada bursa transfer berikutnya. Begitu dia pulih, jelas Souza. Tapi, dengan didaftarkannya Rio Matsumura bisa jadi sinyal bahwa sang ninja akan pulih lebih cepat. Sehingga Rio tak perlu harus menepi sepanjang putaran pertama. Dengan demikian, Persija berarti mendaftarkan 11 pemain asing untuk Super League 2025-2026. Jumlah ini sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan I-League terkait pilar impor. Artinya, Persija nantinya setiap pertandingan harus menepikan 2 pemain asingnya ke tribun stadion. Sebab, cuma 9 nama saja yang boleh masuk daftar susunan pemain dengan hanya 7 pemain yang bermain di lapangan secara bersamaan. Adapun pendaftaran pemain sendiri masih akan terbuka hingga bursa transfer awal musim 2025-2026 ditutup pada 31 Agustus. Artinya, kurang dari 2 pekan lagi waktu yang tersisa. Persija masih clean sheets di Super League 2025-2026, bek timnas Indonesia sumringah. Persija Jakarta tampil impresif di awal Super League 2025-2026. Macan Kemayoran selalu meraih kemenangan dari 2 laga awal musim ini. Hebatnya, Persija Jakarta meraih kemenangan dengan diikuti catatan clean sheets. Macan Kemayoran menang 4-0 atas Persita Tangerang di laga pertama dan 3-0 atas Persis Solo pada laga kedua. Bek andalan Persija Jakarta, Jordi Amat pun bangga dengan hasil positif itu. Pemain timnas Indonesia itu menyebut lini belakang Persija memang tampil sangat solid. Saya pikir semua pemain bermain sangat bagus. Performa yang sangat solid dari lini belakang. Carlos Eduardo jadi pemain yang sangat penting di laga melawan Persis. Jadi, saya sangat senang, kata Jordi. Jordi Amat pun melihat kembali laga melawan Persis Solo. Menurut Amat, skuad asuhan Mauricio Souza bermain sangat apik pada laga itu. Saya senang dengan 3 poin di laga tandang melawan Persis. Kami tahu kami bisa melakukannya. Kami punya tim yang potensial dan bisa menunjukkannya pada pertandingan itu. Jadi, performa yang sangat apik selama 90 menit, tandas Jordi Amat. Persija Jakarta tengah bersiap menyambut laga pekan ketiga Super League 2025-2026. Macan Kemayoran dihadapkan pada pertandingan berat. Persija Jakarta akan menjamu Malut United pada laga pekan ketiga Super League 2025-2026. Mereka akan menjamu Macan Kemayoran di Jakarta International Stadium pada Sabtu 23 Agustus 2025. Laga antara Persija Jakarta kontra Malut United itu bisa dikatakan sebagai perang bintang, sebab kedua tim dipenuhi banyak bintang-bintang yang sudah teruji di sepak bola Indonesia. Jadwal pekan ketiga Super League. Persija bidik kemenangan beruntun. Persija Jakarta membidik 3 kemenangan beruntun pada pekan ketiga Super League musim 2025-2026 yang dijadwalkan bergulir mulai Jumat 22 Agustus 2025. Persija Jakarta dijadwalkan akan menjamu Malut United di Stadion Jakarta International Stadium pada Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Macan Kemayoran tentu ingin melanjutkan tren positif mereka. Pada 2 pertandingan awal, mereka mampu meraih kemenangan kontra Persita Tangerang dan Persis Solo. Meskipun begitu, Malut United bukanlah lawan yang mudah karena masih belum terkalahkan pada 2 laga sebelumnya. Mereka menekuk Dewa United dan menahan imbang Bali United. Selain Persija Jakarta, 3 kemenangan beruntun juga dibidik Borneo FC yang akan menjamu Persijap Jepara pada pekan ketiga BRI Super League di Stadion Segiri pada Minggu 24 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Borneo FC yang berada di posisi kedua berambisi kembali mendulang poin penuh, setelah pada 2 laga sebelumnya mampu mengalahkan Bayangkara FC dan PSBS Biak. Di sisi lain,
Persijap Jepara ingin melanjutkan tren positif mereka setelah pada pekan sebelumnya mampu mengalahkan juara bertahan Persib Bandung dengan skor ketat 2-1. Selain dua laga tadi, pekan ketiga juga menyajikan pertandingan menarik lainnya seperti partai besar Persebaya Surabaya kontra Bali United, hingga PSIM Yogyakarta menjamu Persib Bandung. Hasil sidang Komdis PSSI, hujan denda di pekan perdana Super League, total capai Rp330 juta. Persija kena berapa? Komite Disiplin PSSI langsung menjatuhkan palu godam usai rampungnya pekan pertama Super League 2025-2026. Sejumlah klub harus menerima sanksi berat akibat berbagai pelanggaran yang terjadi. Total denda yang dijatuhkan dari hasil sidang pada 13 dan 16 Agustus 2025 mencapai angka fantastis Rp330 juta. Angka ini terkumpul dari 12 keputusan yang telah ditetapkan oleh Komdis. Pelanggaran terkait aturan larangan supporter tandang menjadi penyumbang denda terbesar, yakni senilai total Rp150 juta hanya untuk kasus kehadiran supporter tim tamu. Selain itu, ada pula sanksi akibat akumulasi kartu kuning hingga insiden pelemparan botol dari arah tribun. Lalu berapa denda yang menimpa Persija Jakarta? Total Persija Jakarta dikenai denda sebesar Rp45 juta akibat menerima sanksi ganda. Di antaranya adalah dalam laga antara Persija Jakarta melawan Persita Tangerang. Macan Kemayoran harus membayar denda senilai Rp25 juta karena gagal mengantisipasi kehadiran supporter Persita Tangerang. Selain itu, Persija juga mendapat denda tambahan senilai Rp20 juta karena terjadi pelemparan gelas air mineral ke arah penonton Persita Tangerang yang dilakukan oleh penonton Persija Jakarta. Berikut hasil lengkap sidang Komite Disiplin PSSI, tanggal 13 hingga 16 Agustus 2025.